Yeah, you could be the greatest, you could be the best, you could be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war, you could talk to God. Bos Ducati PD, Marc Marquez akan kuasai MotoGP beberapa musim ke depan. Pabrikan Italia Ducati menegaskan keyakinannya bahwa Marc Marquez bakal tetap menjadi figur dominan di ajang MotoGP selama beberapa musim ke depan. Hal ini diungkapkan oleh manajemen Ducati lewat berbagai pernyataan optimis yang menyiratkan kesiapan mereka untuk mempertahankan supremasi bersama Marquez. Dalam wawancara menjelang musim 2025, manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, menyebut bahwa Marquez sekarang berada pada versi terbaiknya, lebih matang secara teknis dan mental dibanding 5 tahun sebelumnya. Tardozzi menyatakan bahwa gaya balap Marquez tetap agresif, namun kini dilengkapi dengan kecermatan yang membuatnya menjadi ancaman nyata bagi semua rival. Lebih lanjut, Tardozzi mengungkap bahwa Ducati memperkirakan Marquez akan tetap kompetitif setidak-tidaknya selama 4 hingga 5 tahun mendatang. Dengan performanya saat ini, Marc masih punya potensi besar untuk terus bersaing di kelas utama, ujarnya. Optimisme Ducati bukan tanpa alasan. Kedatangan Marquez ke Ducati meningkatkan ekspektasi setelah beberapa musim cedera dan inkonsistensi. Tapi mulai musim ini, dia menunjukkan bahwa ketika dalam kondisi optimal, ia mampu menguasai lintasan dan mendominasi lawan-lawan utama. Fakta ini memperkuat kepercayaan Ducati bahwa mereka membawa paket lengkap, pembalap top, material unggul, serta tim teknis yang mendukung. Meski demikian, tidak semua serupa optimisme tanpa catatan. Beberapa pengamat menilai bahwa dominasi tidak bisa dianggap permanen. Bahkan Marquez sendiri pernah mengingatkan bahwa berpikir Ducati akan selalu mendominasi bisa menjadi atmosfer yang berbahaya. Namun, Ducati memilih melihat sisi kematangan dan momentum saat ini, bukan hanya potensi masa lalu. Di paddock MotoGP, klaim Ducati ini tentu akan menjadi tekanan tambahan bagi rival-rival seperti Aprilia, Yamaha, dan KTM yang terus berupaya mengejar. Ducati percaya bahwa dengan Marquez di garasi mereka memiliki senjata rahasia untuk mempertahankan posisi puncak. Persaingan musim ini dan selanjutnya pun akan menarik untuk disaksikan. Apakah Marquez dan Ducati akan benar-benar mengukir era baru dominasi, atau justru akan menghadapi kebangkitan rival-rival yang siap menggoyang? Satu hal yang jelas, komitmen Ducati terhadap Marquez menunjukkan bahwa mereka melihat jauh ke depan, bukan hanya menang di satu musim saja. Dengan demikian, bagi Ducati dan fansnya, era baru dominasi MotoGP mungkin sedang berjalan, dan Marc Marquez berada di pusat panggungnya. You dickhead! Francesco Pecco Bagnaia olok-olok Marc Marquez soal absennya di MotoGP Malaysia. Berdasarkan artikel asli dari Radar Jember 2 November 2025. Momen ringan namun penuh makna terjadi dalam garasi tim Ducati Lenovo Team menjelang akhir pekan balapan di MotoGP Malaysia 2025. Saat itu, Pecco Bagnaia tertangkap kamera meledek rekan setimnya yang sedang menjalani pemulihan cedera, Marc Marquez, melalui panggilan video yang terekam dalam web series tim Inside Ducati. Bagnaia, dengan nada bercanda namun jelas terdengar kamera, melempar guyonan, "Tuh, si kepala batu. Dia ninggalin kami sendirian," ujarnya sambil tertawa lepas, mengarah ke Marquez yang tampil di layar. Dalam versi artikel disebut guyonan pedasnya, "You dickhead," sebagai ungkapan humor mentah namun akrab di antara sesama pembalap. Marquez sendiri merespons dengan tawa, menunjukkan bahwa atmosfer di dalam tim tak selalu serius dan penuh tekanan, meskipun situasi cedera dan balapan Honda Ducati sedang di ujung musim. Artikel menyebut bahwa meskipun Pecco tampil gemilang, meraih pole position dan kemenangan sprint di Malaysia, ia kemudian mengalami kegagalan pada balapan utama akibat kebocoran ban. Kejadian ini memiliki dua wajah. Satu sisi memperlihatkan kekompakan tim Ducati, mulai dari sesi panggilan video hingga candaan antar pembalap, dan sisi lain menunjukkan dinamika unik ketika seorang juara dunia seperti Marquez tidak bisa ikut bertanding. Absennya Marquez membuat ruang lingkup di paddock berubah, dan candaan Bagnaia menjadi simbol bahwa meskipun ada tekanan besar, momen keakraban tetap bisa muncul. Namun, bukan berarti guyonan ini tanpa konsekuensi atau arti lebih dalam. Untuk Bagnaia, berada di tim yang memiliki figur sebesar Marquez bukanlah tugas ringan. Ia harus tampil sebagai juara sekaligus menjaga hubungan dalam garasi. Candaan tersebut bisa dilihat sebagai pelepas ketegangan, tapi juga sebagai pengingat bahwa kehadiran Marquez, meskipun absen, tetap terasa kuat dalam tiap pikiran tim. "Dia tinggalkan kami sendirian," guyon Bagnaia dengan raut ringan.
Pernyataan itu menggambarkan dua hal. Pertama, kekurangan kehadiran Marquez di lintasan. Kedua, bagaimana pembalap lain dalam tim harus menyesuaikan diri dengan realitas baru. Kedepannya, momen seperti ini tetap akan dibahas oleh fans dan media sebagai salah satu contoh bahwa MotoGP bukan hanya soal kecepatan dan trofi, tetapi juga soal interaksi manusia, tekanan terapi mental, dan bagaimana tim besar mempertahankan kultur meskipun kondisi berubah. Dalam versi yang lebih luas, guyonan Bagnaia tersebut menegaskan bahwa Marc Marquez tetap menjadi pusat perhatian, bahkan ketika ia tak berada di lintasan. Alex Marquez ungkap saran emas dari Marc Marquez untuk menangani tekanan di MotoGP. Alex Marquez akhirnya buka suara tentang rahasia ketenangannya di musim 2025. Dalam wawancara dengan Crash.net, pembalap Gresini Racing itu mengungkapkan bahwa sang kakak, Marc Marquez, punya peran besar dalam membantunya mengatasi tekanan luar biasa yang datang bersamaan dengan kesuksesan. Musim 2025 menjadi tahun terbaik dalam karir Alex. Ia berhasil finish sebagai runner-up MotoGP 2025, berada tepat di belakang sang juara dunia, kakaknya sendiri, Marc. Hasil itu tak hanya mengukuhkan nama Marquez bersaudara sebagai duet bersejarah di dunia balap, tapi juga menjadi bukti bahwa Alex akhirnya mampu keluar dari bayang-bayang sang kakak. Namun, di balik semua itu, ada kisah emosional tentang saran sederhana yang justru mengubah segalanya. Pesan singkat yang mengubah musim. Alex bercerita bahwa di pertengahan musim, tepatnya sebelum seri Jepang, Marc sempat menghubunginya lewat panggilan video. Saat itu, Alex sedang dalam tekanan berat. Publik Spanyol menaruh ekspektasi besar, sponsor menuntut hasil, dan media mulai membandingkan performanya dengan sang kakak. Marc hanya berkata, "Kamu tidak harus membuktikan apapun pada siapapun. Nikmati prosesnya. Kalau kamu finish ketiga, itu sudah luar biasa. Aku juga berada di posisi itu tahun lalu. Jadi, berhenti terlalu menekan dirimu sendiri." Ujar Alex, menirukan nasihat kakaknya. Bagi Alex, kalimat itu sederhana, tetapi sangat berarti. Nasihat itu membuat saya tenang. Saya menyadari bahwa saya sedang menjalani musim yang hebat, dan yang saya butuhkan hanyalah menikmatinya, tambahnya. Setelah percakapan itu, performa Alex meningkat drastis. Ia tampil lebih rileks, lebih percaya diri, dan lebih konsisten di setiap seri. Tekanan berubah menjadi motivasi, dan ia menutup musim dengan sederet podium beruntun. Kekuatan dari ikatan keluarga. Dalam dunia MotoGP yang keras, jarang ada momen kelembutan. Tapi hubungan antara dua Marquez bersaudara adalah pengecualian. Meski bersaing di lintasan, mereka tetap saling mendukung di luar trek. Marc, yang telah menjuarai 8 gelar dunia, tahu persis bagaimana rasanya hidup di bawah tekanan ekspektasi publik dan media. Ia memahami bahwa di balik kecepatan dan kemenangan, seorang pembalap juga butuh keseimbangan mental. Marc mengingatkan saya bahwa hasil bukan segalanya. Yang penting adalah menikmati perjalanan, tetap mencintai motor, dan percaya pada kemampuan sendiri, kata Alex. Saran itu terbukti ampuh. Di beberapa seri terakhir, Alex bahkan sempat menantang Marc secara langsung di lintasan, termasuk duel sengit di Misano dan Phillip Island. Meski akhirnya kalah tipis, wajahnya menunjukkan kepuasan. Ia sudah menemukan ketenangan yang selama ini dicari. Perayaan yang layak untuk dua juara. Setelah balapan terakhir di Valencia, Marc memposting foto dirinya berpelukan dengan Alex di paddock dengan caption, "Kami bekerja bersama, menderita bersama, dan akhirnya merayakan bersama. Tahun ini, kita menang sebagai keluarga." Foto itu viral di media sosial. Banyak penggemar menilai bahwa momen tersebut menjadi simbol dari perjalanan panjang dua saudara yang saling melengkapi, Marc sebagai mentor, Alex sebagai penerus yang perlahan membangun warisannya sendiri. Kini, Alex Marquez menatap musim 2026 dengan rasa percaya diri baru. Ia sudah membuktikan bahwa tekanan bukan musuh, melainkan bahan bakar bagi semangatnya. Dan mungkin, sebagian dari itu berasal dari satu nasihat sederhana dari kakaknya. Nikmati saja, Alex. Karena kemenangan sejati bukan hanya di podium, tapi di perjalanan menuju ke sana. Kemudian, seri ke-21 MotoGP musim 2025 akan berlangsung akhir pekan ini, 7-9 November, di sirkuit internasional Algarve, Portimao, Portugal. Yang menarik, Marc Marquez sudah dipastikan tidak akan ikut balapan, akibat cedera bahu yang membuatnya menyudahi musim. Ketiadaan Marquez membuka peluang yang sangat besar bagi pembalap lain untuk meraih kemenangan.
Terlebih dalam 4 seri terakhir saja, telah muncul pemenang berbeda, Francesco Bagnaia, Jepang, Fermin Aldeguer, Indonesia, Raul Fernandez, Australia, dan Alex Marquez, Malaysia. Sejarah menunjukkan di Portimao sejak tahun 2020, setiap musim selalu ada pemenang baru di sirkuit ini, fakta yang menambah bumbu spekulasi bahwa pemenang baru lain bisa muncul musim ini. Dengan kompetisi yang semakin terbuka dan tanpa dominasi sang juara dunia, jajaran pembalap papan atas sudah mulai dituntut tampil maksimal. Untuk tim dan pembalap, ini bukan sekadar balapan biasa, melainkan kesempatan untuk mencetak nama di tengah kekosongan puncak. Selain Francesco Bagnaia, legenda MotoGP tak yakin ada yang betah jadi rekan setim Marc Marquez di Ducati Lenovo Team. Legenda kelas Premier mengungkap kekhawatiran besar terkait tandem antara Marc Marquez dan Francesco Bagnaia di Ducati musim 2025. Mereka berpendapat bahwa tak banyak pembalap yang akan betah menjadi rekan setim Marquez, karena tekanan yang luar biasa di dalam garasi dan ekspektasi yang sangat tinggi. Dikatakan bahwa gaya balap Marquez yang ekstrim dan kecepatan adaptasinya yang luar biasa membuat banyak rekan setimnya kesulitan mengikuti irama. Contohnya, legenda Ducati Valentino Rossi bahkan menyebut bahwa Batang Bagnaia mengalami kesulitan ketika berdampingan dengan Marquez. Bagi Bagnaia sendiri, tantangan tersebut terbukti nyata. Meski berstatus juara dunia, ia mengakui bahwa menjadi rekan setim Marquez bukanlah hal yang mudah. Jika Anda lemah, memiliki rekan setim seperti Marc bisa membuat Anda merasa lebih lemah, ucap seorang pengamat. Kondisi tersebut menegaskan bahwa Ducati tidak hanya perlu memilih pembalap cepat, tetapi juga pembalap yang memiliki mental dan daya tahan tinggi untuk bekerja dalam tim yang penuh tekanan. Bukan sekadar balapan, tetapi bertahan di bawah bayang-bayang Marquez. Sementara, dominasi Ducati di MotoGP diprediksi perlahan terkikis, Marc Marquez bakal hengkang. Dominasi Ducati dalam ajang MotoGP musim 2025 memang tampak tak tertandingi. Pabrikan asal Italia itu memimpin klasemen konstruktor dengan total 708 poin, jauh meninggalkan rival terdekatnya. Namun, teknisi legendaris MotoGP, Ramon Forcada, memperingatkan bahwa keunggulan ini bisa perlahan terkikis jika Ducati tidak segera melakukan evolusi signifikan. Forcada menyoroti bahwa tim lain seperti Yamaha, Honda, Aprilia dan KTM mulai melakukan pengembangan motor eksperimental dalam sesi tes, sedangkan Ducati dianggap terlambat dalam langkah inovatifnya. Menurutnya, bila Ducati tidak cepat berbenah, maka gap yang kini mereka miliki bisa mengecil dengan cepat. Situasi ini pun memunculkan spekulasi mengenai masa depan Marc Marquez di Ducati. Forcada dan pengamat lainnya mempertanyakan apakah Marquez akan tetap bertahan bila Ducati gagal mempertahankan performa dominannya. Akankah ini jadi alarm bagi Marquez hingga ia mempertimbangkan hengkang? Tulis laporan tersebut. Bagi Marquez, berada di tim yang paling dominan sejauh ini tentu menguntungkan. Namun jika dominasi itu mulai goyah, keuntungan itu bisa berbalik menjadi beban. Dalam dunia yang sangat kompetitif di MotoGP, pembalap top seri mencari sensasi kemenangan serta tim yang punya visibilitas dan dukungan kuat. Jika Ducati mulai menurun, opsi lain bisa muncul. Meski demikian, Ducati masih berada di puncak untuk sekarang. Mereka menguasai podium, mencatat banyak kemenangan, dan tampak kuat. Tapi prediksi Forcada mengingatkan bahwa keunggulan yang nyaman kerap menjadi mudah usang bila dibiarkan tanpa perubahan. Jika Ducati gagal melakukan pembaruan teknis, strategis, dan tim internal, maka riwayat dominasi mereka bisa segera berubah menjadi kenangan. Dan saat itulah Marquez mungkin akan muncul di radar pilihan tim lain, atau mempertimbangkan langkah baru untuk menjaga ambisinya di kelas tertinggi. Ukir sejarah bareng Marc Marquez, Alex Semringah meski hanya runner-up di MotoGP 2025. Musim MotoGP 2025 menjadi panggung luar biasa bagi dua bersaudara asal Spanyol, Marc Marquez dan Alex Marquez. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern MotoGP, dua kakak beradik berhasil menguasai klasemen akhir secara bersamaan. Marc keluar sebagai juara dunia, sementara Alex menutup musim sebagai runner-up. Sebuah pencapaian emosional, bukan hanya untuk keluarga Marquez, tetapi juga untuk dunia MotoGP yang jarang menyaksikan dominasi darah dan gen yang sama di lintasan. Meski hanya berada di posisi kedua, Alex Marquez tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ia tersenyum lepas di Parc Ferme setelah balapan penutup di Valencia, seolah tak peduli dengan siapa yang berdiri di podium tertinggi. Saya bahagia. Mungkin saya tidak juara, tapi saya mencapai sesuatu yang jauh lebih berharga, berbagi sejarah bersama kakak saya, ujar Alex dengan nada tulus.